Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semua pada sore hari ini? Sehat semuanya? Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh dong sebelum kita mulai, kami mohon kesediaan bagi teman-teman yang bersandar di area belakang, boleh mungkin agak merapat ke depan. Silakan teman-teman, kami mohon kesediaannya. Dan mungkin bapak-bapak yang berada di pinggir, boleh juga merapat ke tengah. Kami silakan, dan teman-teman mungkin boleh agak maju lagi. Boleh silakan agak maju aja, nggak apa-apa. Atau ada yang mau duduk di bangku ini mungkin ganti. Nggak usah, nggak usah. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khair atas kesediaannya. Alhamdulillah senang banget di sore hari ini kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan serial Gen Z Mengaji di Masjid Al-Fatah. Yang kali ini temanya cukup menarik. Kita akan membahas fenomena yang saat ini lagi banyak dialami oleh para remaja. Sebenarnya bukan para remaja doang sih. Jujur ini dari berbagai kalangan mungkin bisa dibilang masih aja ada yang kena sama satu hal ini. Apa itu? Ntar akan kita bahas. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan kembali terkait dengan tata tertib yang semoga bisa kita sepakati untuk bersama kita lakukan dan kita patuhi. Yang pertama teman-teman, perihal dokumentasi, kami mohon maaf dan dengan segala kerendahan hati kami mengimbau kepada teman-teman semuanya untuk tidak mengambil gambar baik foto ataupun video kecuali para petugas yang sudah ditugaskan pada kesempatan ini. Yang kedua, kami juga mohon kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kebersihan masjid kita selama kajian berlangsung. Kemudian berikutnya, tolong HP harap dipastikan sudah dalam keadaan silent ataupun dalam mode getar. Selanjutnya untuk pertanyaan, bagi laki-laki yang berada di bawah, insya Allah nanti akan diberikan kesempatan bertanya secara langsung melalui mikrofon dan ada hadiahnya. Nah, spesial nih. Kali ini yang nanya dapat hadiah. Dan untuk teman-teman di atas, sobat Gen Z di atas, untuk pertanyaan kami persilahkan untuk dikirimkan ke nomor WhatsApp 0822 46906 909. Sekali lagi kami ulangi, 0822 4690 6909 atau yang berada di layar. Silahkan di-scan barcode-nya dan kemudian di-save nomor handphonenya. Berikutnya kami juga ingin mengingatkan bagi kita semua yang hadir di sini, harap tetap menjaga adab dalam majelis ilmu. Insya Allah nanti akan diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat ataupun bagi yang ingin bertanya. Karena kami sampaikan sekali lagi, forum kajian ini adalah forum diskusi 3 arah. Host, pemateri, dan audiens. Jadi kami juga harap kepada teman-teman semua keaktifannya dalam bertanya di sesi kali ini. Selanjutnya kepada teman-teman juga kami ingatkan harap menjaga barang bawaan pribadinya, utamanya tumbler. Oke, ya. Harap menjaga barang-barang pribadinya, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar, apalagi hilang. Ya, itu jadi tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab petugas KAI. Selanjutnya teman-teman, kami juga memohon khususnya bagi para teman sobat baik yang ada di bawah ini, perhatikan area line kamera ya. Ketika ingin bangkit dari duduknya, lihat dulu ke belakang, kalau pas di kamera agak geser melipir dikit baru bangun. Oke? Nih, insya Allah nih para calon-calon penghuni surga yang di tengah nih. Amin. Selanjutnya, bagi teman-teman semua yang hari ini mungkin ada yang kurang fit, ada yang lagi gak enak badan atau merasa kurang sehat, silahkan lapor ke kakak-kakak panitia yang tampan-tampan di belakang, Masya Allah. Nanti insya Allah akan ada tim yang mungkin bisa membantu mengkondisikan. Dan yang terakhir, untuk grup kajian, bagi yang ingin selalu mendapatkan update informasi terkait kajian di Masjid Al-Fatah, kami persilahkan untuk men-scan barcode yang sudah disediakan di depan pintu masuk ataupun barcode berikut ini yang ada di layar. Silahkan bagi yang belum, kami berikan waktu untuk scan barcode dan join ke channel WhatsApp maupun grup WhatsApp ya. Oke, sudah?
Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah Bang Rifki pada sore hari ini senang banget ketemu pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang salah satu hal yang mungkin hari ini tanpa kita sadari sedang kita rasakan atau kita alami. Teman-teman tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Hari ini Indonesia jadi salah satu negara dengan tingkat scrolling paling besar. Ada yang tahu datanya mungkin atau ada yang pernah baca? Jadi Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara yang tingkat scrollingnya itu paling banyak atau paling lama. Dan sangat disayangkan, mungkin kita semua tahu, hari ini yang kita lihat melalui layar handphone kita, semuanya isinya adalah konten-konten flexing. Ada yang hari ini posting beli mobil baru, ada yang hari ini posting alhamdulillah syukur banget naik jabatan. Itu dia. Ada juga yang hari ini posting dapat prestasi baru. Ada yang posting ijazah nilai IPK-nya 4. Guys, ini semua salah satu hal yang akhirnya bikin kita ngerasa kok dia bisa, kok gue enggak, kok dia mampu, kok gue enggak. Kita jadi ngebanding-bandingin. Dan pada akhirnya nih juga ya selain itu ada satu hal yang bikin kita akhirnya pengen ngebet buat ikut-ikutan tren di sosmed. Ada satu hal yang akhirnya pengen ngebuat kita punya yang orang lain punya. Ada yang tahu apa nama penyakitnya? Saya langsung kasih hadiah. Ada yang tahu? Apa? FOMO, betul sekali. Saya kasih hadiah biar bisa jadi konten kreator, voucher Canva Pro gratis. Insya Allah. Penyakit FOMO, fear of missing out. Ini adalah sebuah gejala yang akhir-akhir ini marak terjadi, tapi juga terbagi menjadi berbagai macam hal. Teman-teman tahu nggak? Hari ini ada yang FOMO terhadap tren gaya hidup. Ada juga yang FOMO sama potensi pendidikan. Oke? Dan ada juga yang FOMO sama pergaulannya. Dia pengen dianggap di satu circle, dia pengen masuk ke dalam pertemanan tertentu, ya. Dan kadang bentuknya itu kecil. Kita cuman pengen sekedar ngerasa ikut-ikutan, tapi tanpa kita sadari itu mengganggu stabilitas diri kita, mengganggu ketenangan hati kita, dan juga akhirnya berdampak pada ketidaknyamanan kita dalam melakukan aktivitas. Tapi teman-teman, tahu nggak? FOMO ini ada yang positif dan ada yang negatif. Kira-kira gimana ya? Ketika ini dianggap sebuah gejala yang bisa banyak orang mengatakan berbahaya, di sisi lain juga ini ada sisi positifnya nih. Ada beberapa hal yang kita perlu FOMO terhadap hal tersebut. Nanti akan kita cari tahu jawabannya. Tapi guys, anyway, ya, ketakutan kita terhadap ketinggalan tren ini harus kita perbaiki, harus kita obati, harus kita cari tahu jalan keluarnya. Sekarang kita lihat di sekitar kita, mungkin ada di antara orang-orang atau akun yang kita follow, itu setiap harinya dia posting makanan enak, dia dikit-dikit ganti sepatu dari OnCloud ke FOSL, dari FOSL ke Adizero, lari pelan masih pakai plat karbon, dan akhirnya kita maksain. Jujur, kalau itu semua mau diikutin, yang harusnya kita nyampe, bisa jadi kita ambles di tengah jalan. Terus gimana ya, supaya FOMO ini bisa jadi hal yang positif, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak ikut-ikutan tren FOMO ataupun
kita memanfaatkan FOMO ini supaya berdampak baik bagi diri kita? Inilah yang insya Allah akan kita bahas bersama Ustadz Abdul Aziz Al-Uwaini, hafizahullah, pada sore hari ini. Silahkan dipersiapkan catatannya, silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, karena kita akan berikan banyak kesempatan untuk teman-teman semua di sore hari ini bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, kalau begitu langsung saja kami undang pemateri kita pada sore hari ini, Ustadz Abdul Aziz Al-Uwaini. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk membersamai kita di area masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. Gak bisa salaman sesuatu nih, gak apa-apa ya. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz nih kayaknya makin kesini gitu ya. Ana ngelihat Ustadz nih semakin badannya tuh semakin semakin Masya Allah ya, semangat dengan padatnya jadwal kajian Ustadz dan sebagainya. Gitu ya. Apa sih Ustadz tipsnya nih, boleh dibagiin ke kita Ustadz biar tetap tampil prima dan seger gitu Ustadz? Gitu ya, tipsnya jaga makan. Mungkin Itu jogging tips Ustadz, jogging? Iya, kita setiap hari, jadi pernah waktu kita lagi kumpul di kantor, ya ada urusan, terus ada satu yang fokus masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ini masalah isu yang luar biasa juga sekarang. Di umur-umur dulu orang perhatiin kesehatan itu umur 50, 60. Sekarang umur 30, 40, udah banyak yang kena macam-macam. Jadi subhanallah, salah satu tipsnya olahraga setengah jam setiap hari. Wah, tapi Setengah jam. Ustadz Afwan Ustadz, olahraga perlu pakai FOSL gak Ustadz? Oh Nggak perlu Ustadz ya? nggak perlu. Karena sekarang yang rame di sosial media tuh gitu Ustadz. Olahraga harus pakai sepatu merek A, bajunya harus brand Adidas atau ini. Boleh kan sebut merek ya? Aman ya Bang Hendra ya? Aman ya? Insya Allah. Nah ini kan sebenarnya tadi kan kita udah bahas juga tipis-tipis tentang FOMO ini. Nah salah satunya adalah ya itu, orang maksain pengen kelihatan ngetren, pengen ngikutin tren yang ada, akhirnya malah kejungkal balik sendiri Zat. Dan Betul. bahkan nih Zat, ada data yang mengatakan sekitar 68% anak muda usia 18 sampai 24 tahun itu rentan mengalami FOMO. Nah ini datanya teman-teman, Ya. silakan bisa dibaca. Kira-kira menurut Ustadz gimana Zat pandangannya tentang FOMO Zat? Ini kita samain persepsi dulu ya. FOMO tuh apa sih? Tadi mungkin udah dibawain tuh. Takut ketinggalan tren Zat. Dia khawatir gak dibilang gaul mungkin Zat. Betul gak gitu? Ada yang ngerasain gitu gak? Ada gak teman-teman? Ada yang ngerasain gitu? Apa yang dirasain tuh? Ada yang angkat tangan? Panitia juga boleh. Nih yang hadir dari kajian pertama sampai sekarang nih. Apa bro, FOMO? Ada yang ngerasain gitu ya? Kerasa ketinggalan ya? Contoh gampang. Beli handphone belum ada sebulan. Belum ada sebulan handphone terbaru. Subhanallah keluar lagi yang lebih baru. Iya. Tadinya bagus banget nih handphone. Kan gitu kan, senang banget. Begitu keluar yang baru, minder. Gak jadi, yang lain pakainya lebih bagus. Nah, FOMO gitu. Bisa dibilang FOMO? Bisa dibilang FOMO itu ya. Di berdasarkan data itu sekian gitu ya. Iya cukup banyak nih Zat. 68% tuh bisa dibilang angka yang banyak. Karena kita tahu jumlah penduduk Indonesia sendiri itu kalau gak salah di tahun 2024 masih ada sekitar 230-an juta sekian. Oke, 68%-nya kena FOMO. Rentan kena FOMO. Dan kebanyakan anak muda. Gimana Zat pandangannya Zat? Jadi subhanallah ya. FOMO ini orang ikut-ikutan atau merasa dia lebih rendah daripada orang lain. Ini semua berasal dari karena ketidakfahaman dia masalah prinsip dia sendiri. Ya. Yang perlu kita lihat, apakah FOMO ini ada di dalam Islam atau enggak sih? Atau penjelasan FOMO. Kalau lihat dari data kayaknya, kalau data yang tadi ditampilkan tuh ya. Oke. Data tadi yang tampilkan, istilahnya sih baru-baru aja mungkin. Ya kan? Apakah zaman Nabi ini ada gak sih FOMO? Gitu kan? Iya ini menarik Zat. Ini berarti kita akan mengulik dari masa lalu nih.
Tapi Betul. sebenarnya kebanyakan Zat, tadi juga sempat dibahas di awal gitu ya sama teman-teman semua bahwa lahirnya FOMO ini salah satu faktornya adalah maraknya konten flexing Zat. Banyak teman-teman Oke. yang karena dia mungkin merasa bangga dengan apa yang dia capai nih, akhirnya dia upload lah ke sosial medianya. Akhirnya dia bikinlah video, bikinlah postingan yang kebanyakan orang belum siap untuk konsumsi ini Zat. Akhirnya jadilah FOMO. Nah, mungkin pertanyaannya di zaman Nabi dulu flexing ada gak sih Zat? Oke, ada gak flexing gitu di zaman Nabi ya? Orang yang dia pamer dengan apa yang dia miliki? Tentu ada. Ya kalau kita lihat ya. Mungkin enggak dengan istilah flexing, tapi dengan istilah atau dengan perilaku yang ada di zaman itu. Hmm. Contohnya, ketika orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW dakwahkan, mereka itu menampilkan kelebihan mereka dengan apa yang mereka miliki. Ya, jadi orang flexing kan salah satunya minta validasi ya. Betul. Pengen divalidasi sama orang bahwasannya dia mampu. Dia kaya. Iya. Prestasinya dia perlihatkan. Kayak begitu kan. Iya. Nah maka ini ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Orang-orang yang flexing dia. Adapun kalau kita bicara ngomong FOMO-nya, dia mengikuti orang lain atau karena melihat satu tren, kan tren itu dalam bahasa Arab kita bisa bilang ada adat istiadat atau satu kebiasaan di satu tempat. Ada gak sih FOMO-nya? Ada. Di zaman Nabi SAW ada FOMO. Berarti udah dari dulu Zat? Ada. Ini... Bahkan Islam ini datang itu menjelaskan orang supaya jangan melakukan salah satunya yang kita istilahkan sekarang FOMO. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah disebut jahiliyah saat itu karena mereka melakukan atau mengatakan, mengerjakan sesuatu bukan an ilmin, bukan karena ilmu. Jadi bisa jadi ya karena sekitar dia yang dia saksikan nyembah selain Allah, maka dia juga nyembah selain Allah. Ikut-ikutan itu. Kayak datang Islam, dia mencegah orang dari jahiliyah, dari bertindak tanpa ilmu. Oke. Jadi itu mungkin di zaman Nabi itu ada seperti itu. Berarti apakah ini berarti udah jadi sebuah budaya yang ada di masa lalu Ustaz? Yang artinya ini mungkin bisa dibilang turun-temurun. Tapi kalau boleh tahu Ustaz, pada zaman itu apa yang menyebabkan orang jadi FOMO di saat itu Ustaz? Yang menyebabkan jadi FOMO, faktor yang paling utamanya jauh dari ilmu. Ini pertama. Oke. Jadi seorang memutuskan sesuatu itu bukan berdasarkan apa? Ilmu. Oke. Ya, contoh, ketika orang ibadah, ya di zaman Nabi FOMO-nya tuh mungkin ibadah. Mungkin kalau di zaman sekarang FOMO-nya di hal lain-lain, ya kan? Bisa jadi di belanja. Sebenarnya dia nggak butuh, mau beli nggak butuh. Tapi karena semua orang pakai, semua orang beli, dia merasa harus beli juga. Karena apa yang dia lihat. Nah di zaman itu sama, begitu juga. Setiap orang di zaman Nabi, bayangkan, ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Dan setiap patung ini milik setiap kaum Arab yang mereka mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang saat itu yang gak FOMO, ada, tapi sedikit. Para ulama sebut mereka di atas fitrah. Mereka yang masih bersih hatinya, mereka kalau mau melakukan sesuatu itu berpikir. Ya, ini benar apa salah nih? Kenapa saya harus menyembah? Di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar itu disebutkan dalam riwayat, dia gak pernah nyembah kepada Tuhan yang disembah sama kaumnya. Gak pernah. Dia bilang, kenapa saya sujud kepada patung? Dia bilang, gak mau saya. Artinya Abu Bakar sadar saat itu, kalau ini tuh cuma ajakan secara mental. Kenapa nih? Secara psikologis ini ajakan gitu. Kenapa saya harus berbuat ini? Kenapa saya nggak menentang? Artinya orang yang FOMO saat itu dia nggak menjalankan akalnya. Itu diantara masalah mungkin ya. FOMO. Tapi kan FOMO bisa berdampak baik juga katanya. FOMO bisa berdampak baik kalau yang diikuti benar. Tapi itu pun dalam mengikuti kebenaran nggak FOMO.
Lihat, beda ya. Kalau FOMO kan ngikutin sesuatu karena tanpa dia memikirkan ini benar atau salah. Kalau pas yang lagi benar, oke. FOMO yang lain, subhanallah, dikit lagi bulan Ramadan, betul gak? Betul. Yang lain semua sholat taraweh. Akhirnya dia FOMO sholat taraweh. Padahal 5 waktu gak pernah sholat. Ada yang gitu? Banyak Ada gak? lagi. Itu pun awal-awal doang saat FOMO-nya. Oh gitu? Jelang akhir tuh biasanya swap udah mulai maju tuh. Oke, kan kita bilang ini FOMO bagus dong. Ikut sholat taraweh, bagus dong FOMO-nya. Iya. Tapi di dalam Islam, enggak FOMO yang seperti itu yang dibenerin. Oh, oke. Ya, tetap di dalam Islam, seorang melakukan sesuatu harus berdasarkan dengan apa? Ilmu. Oke. Wajib dia melakukan karena dia tahu ini adalah kewajiban, ini perintah Allah. Karena banyak juga orang berbuat baik, karena ikut-ikutan sekitarnya, belum tentu yang dia anggap baik itu baik. Oke. Ya, ini juga sebenarnya kan ada beberapa faktor nih Zat yang hari-hari ini menyebabkan adanya FOMO. Dan mungkin nanti akan kita bahas satu persatu, akan kita bedah. Tapi sebelum itu teman-teman, kita pengen tahu nih, kalau menurut dari sisi pandangan teman-teman sendiri, mungkin gak sih ada yang di sini pernah dapat teman ngelihat ada orang yang perilakunya cenderung mengarah kepada FOMO, atau mungkin ya kita berikan kesempatan lah untuk kita diskusi nih saat sore hari ini. Ini kan kita santai ya, bukan kajian Iya, ya. benar. Ngobrol kan? Ngobrol Zat. Ngobrol, kita santai berarti. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat tentang FOMO atau memberikan data mungkin, karena ini akan semakin jadi lebih menarik arah diskusinya kalau misalkan ada yang ngasih kita pandangan atau ada yang ngasih kita data. Silakan teman-teman. Ada hadiahnya insya Allah. Umroh gratis. Yang jangan-jangan FOMO nih, pada diem semua FOMO juga ya. FOMO diem semuanya. Enggak ya? Ada, silakan. Ada yang mau coba kita diskusi atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan teman-teman, kita berikan kesempatan. Oke, kalau misalkan belum ada yang mau bertanya, kita coba pengen lihat data berikut ini. Kita lihat teman yang lulus atau masuk kampus idaman. Ada nggak? Pernah nggak sih dulu di zaman-zaman dulu? Di sini yang masih kuliah berapa orang? Ada? Ini udah Ada satu. banyak ya. Insya Allah. Dua. Yang SMA, oh banyak juga. Insya Allah itu dia. Guys, ngerasain gak sih kita ngeliat teman kita yang masuk kampus idamannya, misalkan contoh dia diterima di UIM. Insya Allah ya. Di Universitas Islam Madinah. UIM kejauhan, di UI yang Di dekat. UI saja. Iya. Oke. Iya, misalkan ada teman-teman kita yang diterima di UI. Contohnya nih, saat merasa pengumuman hasil ujian masuk PTN, lini masa penuh dengan kabar teman-teman diterima di universitas favorit. Bagi yang belum berhasil, muncul perasaan ketinggalan. Benar gak? Kira-kira nih Zat, faktornya apa Zat yang bikin ini jadi ada ngerasa dia merasa tertinggal dengan temannya Zat? Sebentar, ini pernah ada yang merasakan gini gak? Ada gak? Misalnya Saya lulus bisa. dari SMP. Oh pernah? Jujur. Yang difomoin sama orang apa antum yang FOMO? Jadi Ana yang FOMO sama orang. Oh gitu. Jadi gini Zat, dulu ya kita waktu pengumuman waktu itu PTN ya. Iya. Ya mengalami juga teman Ana ada yang diterima di UI, ada yang terima di ITS Surabaya, Masya Allah tuh. Nah sedangkan saya di swasta ya kan. Iya. Nah itu ada sedikit perasaan-perasaan, kok dia bisa sih, kok ini sih ya kayak gitu. Itu apa sih Zat sebenarnya faktornya Zat? Ada yang merasakan kayak begitu juga ya? Berarti ya? Ya dari wajah-wajahnya semuanya sih Zat. Oh. Gitu ya. Ya paling enggak, lihat. Salah satu faktor, tentu banyak faktornya ya. Tadi kita katakan faktor yang pertama, ilmu. Orang yang FOMO, dia menilai sesuatu. Dia scroll tadi media sosial, kemudian dia dapat orang punya karir atau punya akademisnya lebih baik daripada dia. Akhirnya dia merasa saat itu dia terpuruk. Ya, merasa saat itu dia nggak lebih baik daripada orang, akhirnya dia kurang, ya. Dan ini timbul dari apa? Di antaranya timbul dari kurangnya dia melihat dan bersyukur atas nikmat Allah atas dirinya. Oke. Ya, orang ketika dia sadar ya dirinya ini punya value, ya punya nilai. Ya, banyak sekali orang kadang-kadang lupa kalau dia itu bernilai.
orang hidup saja, hidup nih ya, kita nggak ngomong akademis ya. Dia punya kehidupan, ini satu value yang mahal. Satu value yang mahal. Orang punya kesehatan badannya sehat, ini satu nilai value yang mahal. Yang kalau kita mau tukar kesehatan kita, atau nikmat-nikmat yang Allah kasih, salah satunya aja, mungkin dengan akademis kita yang lebih bagus, kita gak mau mungkin. Oke. Kita nggak tahu nih ya, orang-orang yang mungkin akademisnya lebih baik daripada kita, itu mungkin kondisi fisiknya nggak sebaik kita. Oke. Mungkin kondisi keluarganya nggak sebaik dengan kita. Ya. Mungkin keadaan di rumahnya itu nggak seenak di rumah kita. Oke. Karena yang terlihat di media sosial apa? Saat dia bagus akademisnya. Apakah dia cerita saat dia lagi belajar, mati-matian, dia begadang, cerita gak? Belum tentu, Ustaz. Cerita. Yang namanya orang kibarin bendera waktu naik gunung, kibarinnya kapan? Pas di puncak. Di puncak. Gak lucu kan, belum naik terus dia udah foto-foto, dia sebarin, belum naik. Iya. Itu masih sejam lagi, masih mungkin gagal dia. Namanya orang mau flexing atau dia mau memperlihatkan, dia minta validasi ketika dia berasa sudah di puncak. Atas. Masalahnya yang kita lihat ketika dia di puncak aja itu. Dan ini Rasulullah SAW bersabda ya mengenai hal ini ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya nomor 2963, Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Rasulullah, dalam perkara nikmat, ya perkara nikmat nih kita supaya nggak kufur nikmat, itu jangan ngelihat yang flexing terus, Oke. yang minta validasi terus. Jangan, kata Rasulullah. Tapi lihat orang yang ada di bawah kita. Kalau kita mau tahu value kita, ya mau tahu nikmatnya sehat. Kapan tahu nikmatnya sehat? Tapi kan kita gak mau sakit dulu, iya kan? Main ke rumah sakit. Main ke rumah sakit. Jangan nunggu sakit. Jangan sampai kita sakit, naudzubillah. Ya, walaupun sakit takdir Allah SWT. Cuman kita berusaha untuk tidak sakit. Tapi mau tahu nikmatnya sehat, main ke rumah sakit. Oke. Ada orang subhanallah yang tidak bisa berjalan. Ada orang yang gak bisa napas. Hidupnya bergantung dengan obat-obatan yang dikasih kepada dia. Nah, Ustaz, Ana mau nanya. Gimana kalau kita yang bikin orang akhirnya jadi FOMO? Oke. Dengan apa tuh? Misalkan, sekarang kan ya kita tahu lah ya siapa yang gak perlu personal branding, Ustaz. Ya. Otomatis personal branding bisa dibangun melalui sosial media. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Kita ngonten, terus juga kita upload postingan-postingan. Oke. Ini kan apakah termasuk flexing atau enggak, Ustaz? Misalkan contoh, saya sebagai MC, sebagai tour leader umroh, sering banget Ustaz bikin konten-konten edukasi tentang Iya. itu. Nah, ada rasa khawatir juga kadang, aduh ini flexing gak ya? Ini nanti bakalan ria gak ya? Tapi Oke. di sisi lain, ini Ana perlukan Ustaz untuk supaya jasa Ana bisa dipakai sama event-event organizer ataupun sama travel-travel. Gimana Oke. tuh, Ustaz? Berarti kan sekarang kita berbicara, kalau FOMO itu kan dampak. Iya, Iya kan? yes. Salah satu faktornya kita lihat, ada orang-orang yang kita anggap dia flexing atau mungkin nggak flexing. Ya, masalah di media sosial nih banyak. Dan kita nggak bisa hukumi seseorang terhadap niatnya dia. Iya. Kan? Maka kita lihat apa hukum kita memperlihatkan kenikmatan kita. Boleh gak sih? Apa sih hukum memperlihatkan kenikmatan? Atau nggak boleh sama sekali liatin nikmat. Udah saat kita susah terus. Ada gak yang mau gitu? Ada. Ada mau yang susah terus. Punya duit, jangan pakai baju yang jelek aja. Jangan pakai yang bagus. Jangan pakai mobil, kemana-mana jalan kaki, nggak boleh beli mobil. Nanti sombong. Mau gitu? Enggak. Tentu dalam memperlihatkan kenikmatan, ya tergantung tujuan kita. Oke. Dan dalam memperlihatkan kenikmatan, para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, memperlihatkan kenikmatan secara umum. Kalau ini disuruh, ya orang yang dia memang Allah kasih rezeki kenikmatan sama dia, ya dia boleh pakai baju yang rapih, baju yang bersih. Bukan niatan sombong, ya. Pernah seorang sahabat itu
bilang sama Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, gak bakal, Rasulullah SAW saat itu sedang mencela ya orang yang sombong, ya mencela orang yang sombong. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya kami itu menyukai memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Kata Rasulullah SAW, itu bukan sombong, bukan kibir. Kata Rasulullah SAW, karena orang yang sombong ini gak masuk surga. Akhirnya dia bilang, gimana, saya senang pakai baju bagus. Kan pengen dilihat orang senang, dipuji orang senang gak? Senang dia. Kata Rasulullah itu bukan sombong. Tapi sombong, batarul haq, menolak hak, wa ghamtun nas, dan merendahkan apa? Manusia. Adapun ketika nikmat itu kita rinci. Kadang kita postingnya terlalu rinci tuh. Iya. Ya kan? Iya. Posting dapat duit 1 miliar. Amin. 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 Amin, Ustaz. Benar. Rinci banget kan itu kan. Itu kan bukan secara umum. Kalau secara umum tuh kata para ulama ditanya, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, saya sehat, dapat nikmat dari Allah. Ini kan umum nih. Iya. Ya kan? Tapi begitu setiap kali dapat nikmat dia posting, nah di sini tergantung pada niatnya. Oke, Ustaz. Ini tergantung sama niatnya, Ustaz. Di awal sebelum kita posting mungkin niat kita benar nih, Ustaz. Tapi seiring berjalannya waktu, gimana cara kita mendeteksi adanya niat-niat lain atau misalkan perubahan niat, Ustaz, dari yang awalnya pengen mengedukasi sama pengen pamer, Ustaz. Ini kadang tipis-tipis nih, Ustaz. Perubahan niat itu nggak mesti ketika antum lagi memperlihatkan. Jadi kalau antum punya satu amalan atau antum punya satu kenikmatan, ketika antum perlihatkan, ya bisa jadi niatnya berubah. Tadinya mau ngajak orang supaya dakwah, dia sedekah, dia mau kasih lihat orang sedekah. Niatan apa? Supaya orang ikut apa? Sedekah. Nanti tapi di tengah jalan berubah niatnya. Jangankan yang memperlihatkan sedekah. Niat itu bisa berubah, hatta yang sedekahnya dia umpetin, tetap harus jaga niat. Ya kalau niat tetap harus dijaga. Ya, itu nggak bisa kita apa pastikan. Tapi seorang dia berjihad, berusaha untuk menjaga apa niatnya dia. Tapi kalau flexing dalam artian flexing di istilah kita sekarang dalam artian negatif, maka itu dilarang dalam Islam. Oke. Yang seorang memamerkan hartanya hanya untuk apa? Sombong dan lain sebagainya. Dan ini yang mengakibatkan tanpa kita sadar kita menjerumuskan saudara kita ke FOMO. Oke. Karena nggak semua orang seperti kita, ya. Oke, Itu baik. mungkin. Itu Masya Allah tuh. Jadi kita diperbolehkan bangun personal branding nih yang masih muda-muda. Dan untuk teman-teman yang mau bangun personal branding, insya Allah ada bantuan Canva Pro gratis. Buat teman-teman yang sore hari ini mau bertanya. Silahkan yang mau nanya dari... Oke, silahkan Mas. Silakan. Boleh dibantu mikrofonnya. Dan perkenalkan namanya dengan siapa dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hayakallah Ustaz. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Nahal. Insyaallah. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Tadi kan dijelaskan sama Ustadz bahwa ketika kita melihat mungkin teman-teman kita dalam satu fase masa hidup kita itu kita lihat lebih dari kita, mungkin kayak mungkin waktu SMA dulu kita ngelihat teman-teman kuliah pada dapat PTN yang bagus, atau mungkin ketika fase kehidupan berikutnya mungkin teman-teman udah pada menikah, terus muncul rasa mungkin ketinggalan atau rendah seperti itu. Di satu sisi itu kan buruk, tapi bukankah kita juga diajarkan untuk untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan untuk punya ambisi yang besar? Tidakkah itu bertolak belakang? Itu pertanyaannya. Oke. Oke, baik. Jazakallah. Bagus banget pertanyaannya. Masya Allah nih. Masih jomblo ya Mas? Kelihatan dari pertanyaannya. Baik, nih hadiahnya. Cetakan Sama. Yang bicara Silakan, juga Zat. baru nikah. Baru bebas dari jomblo. Silakan Zat. Baik, boleh ya. Jadi gini, ini pertanyaannya bagus juga ya. Ini menunjukkan kalau dia perhatian sekarang dia. Sekarang kan FOMO nih karena kita ngelihat ada orang lain yang lebih lah dari kita. Intinya gitu kan. Ya. Ada kelebihan yang kita anggap itu kelebihan. Gitu kan. Terus kalau kita nggak boleh itu, satu sisi kan kita butuh motivasi. Gitu kan, bersaing dalam kebaikan. Apakah dalam Islam dilarang sama sekali? Ada gak sih dalam Islam ajaran seorang suruh meniru orang lain, berkaca kepada orang lain? Iya ada. Ada ajaran itu dalam ayat dan surat yang setiap hari kita baca 17 kali. Surat apa? Al-Fatihah. Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan orang yang engkau berikan nikmat. Berarti kan sekarang kita ngelihat ada orang-orang yang Allah kasih apa? Nikmat. Para nabi, para sahabat, orang-orang solih. Kita baca cerita mereka, kemudian kita termotivasi, saya masih jauh ketinggalan dari mereka. Maka ini, kalau yang kita jadikan motivasi dalam keadaan baik, dalam perkara yang baik, dibolehkan dalam Islam. Ya. Tapi ketika kita membandingkan, mengcompare dalam perkara dunia, hadis yang tadi kita sebutkan, kata Rasulullah, jangan melihat orang yang di atas kalian, atau lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Ini dalam perkara nikmat, dalam perkara apa? Dunia. Ya. Karena FOMO yang kita bahas ini, itu lebih kepada perkara negatif yang membuat seseorang malah apa? Malah dia akhirnya merasa minder atau membelanjakan hartanya tanpa kendali, bukan keinginan dia. Akhirnya keinginan dia itu dibentuk oleh lingkungan, bukan oleh dia. Beda ketika kita mendasarinya dengan ilmu. Ketika kita belajar, memang kita tahu untuk beribadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suruh kita memang bersaing, berlomba. Ya, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan berlombalah kepada ampunan dari Rabb kalian. Berarti kan kita lomba nih bersaing, lihat orang dia tobat, masa kita gak mau tobat sih, kapan sih kita mau tobat? Lihat orang rajin sholatnya, kita juga mau rajin sholatnya, akhirnya terbawa. Kalau ini yang terjadi pada kita, gak masalah. Makanya ukuran pertama tadi adalah apa? Ilmu. Orang FOMO di masa jahiliyah, mereka atau masa sekarang, mereka nggak mendasari ikut-ikutannya itu atau melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Mereka nggak tahu ini tuh betul atau salah. Kalau tadi kita lihat ada orang sukses, oke, betul dong jalannya. Ada orang sukses secara dunia dan akhirat ya. Ada orang rajin ibadahnya, betul dong dia jalannya. Kenapa? Karena kita tahu memang Allah perintahkan. Beda dengan FOMO yang artian negatif ini. Ya, jadi bisa disimpulkan kayak begitu. Orang kalau dia dalam perkara kebaikan yang memang ada dasar perintahnya dari ilmunya, gak masalah. Kita berlomba. Dan itu yang dilakukan Umar. Kata Umar, saya selalu ingin menyaingi Abu Bakar. Jangan kan kita ya. Umar begitu. Tapi subhanallah gak pernah bisa. Kapan kata Umar? Puncaknya Umar tahu. Saat Nabi nyuruh sedekah. Semua lagi ada peperangan, sulit. Ya kan? Kemudian semua orang sedekah. Semua orang sedekah. Akhirnya apa? Akhirnya Umar membawa setengah uang yang dia punya. Jadi gak ngomong nominal nih. Punya apa? Punya duit 1 gudang misal. Bukan nominalnya yang lihat. Setengah yang dia punya, dia gak tahu. Pokoknya setengah dia sumbangkan. Ini gak semua orang bisa. Berat. Begitu Umar bawa, kata Rasulullah, ya Umar, mana yang ditinggalkan untuk keluargamu? Banyak banget berarti yang dia punya. Kata Umar, saya tinggalkan seperti ini ya Rasulullah. Ternyata Abu Bakar bawa semua hartanya. Ya, jadi gak bisa kalahin juga saat itu. Saat itu Umar bilang, anak gak bisa nih kalahin Abu Bakar. Kan di sini bersaing Umar. Dia ada motivasi. Itu enggak, kenapa? Enggak masalah ya. Berarti intinya adalah selama memang masih didasari oleh ilmu dan batasan syariat, itu insya Allah tidak masalah. Oke, semoga terjawab. Mas Sahel, mau ada tanggapan? Gak ada? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan Ustadz terima kasih banyak atas jawabannya. Ini juga sudah ada Ustadz pertanyaan dari sobat baik kita di atas. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana kita harus menyikapi, bolehkah kita memblokir mereka yang flexing, bahkan termasuk saudara sendiri? Jadi saudaranya ini flexing pengen diblokir sama dia, Ustadz. Boleh gak Ustadz? Sekarang kita lihat. Pada dasarnya muamalah itu, muamalah kan berinteraksi dengan orang lain ya. Mau secara langsung atau di dunia maya. Gitu kan. Pada dasarnya muamalah itu seharusnya membawa manfaat bagi kita. Ya, kalau gak manfaat dunia atau apa? Akhirat. Dengan siapapun. Saudara kita atau bukan saudara kita. Tapi kalau memang kita merasa muamalahnya kita
ya interaksi kita dengan orang lain di dunia maya atau di dunia nyata itu membawa dampak buruk buat kita. Bolehkah kita menghindar? Boleh, gak masalah. Termasuk saudara sendiri, Sir. Teman saudara sendiri. Tapi alangkah baiknya cara kita menghindar itu nggak menyakiti orang lain. Pertama, kita juga nggak bisa mengatakan dia flexing pasti. Ya belum tentu juga. Ya. Atau mungkin dia nggak tahu hukumnya, ya karena dia juga mungkin sama sebaya dengan kita sama, ya kan. Maka alangkah baiknya kalau kita bicara baik-baik atau lain sebagainya. Kalau memang kita tidak mampu, boleh kita untuk tidak melihatnya. Oke, Taib. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan semoga menjawab. Yang bertanya nanti tolong dihubungin dikasih hadiah ya di atas. Oke, selanjutnya teman-teman di bawah ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya? Silahkan kita diskusi. Yang mau curhat juga boleh ya kan. Di rumah lagi token listrik habis nih Ustaz. Enggak, itu tolong sesuai tema kalau mau nanya. Oke, kalau misalkan dari sobat baik di bawah belum ada, ini juga ada pertanyaan menarik Ustaz. Oh ada pertanyaan. Oh, silakan. Ada. Gak apa-apa ya, kita santai ya. Ini nggak kajian kaku, enggak ya. Santai aja. Jauh-jauh datang, kita ngobrol kok di sini. Yes. Silakan. Dapatkan Vapro gratis nih yang nanya. Silakan diperkenalkan namanya dengan siapa dan dari mana. Wah, nggak boleh nanya tuh berarti, mic-nya mati. Apa janjian ada yang sengaja matiin mic-nya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Beni, asal dari Jakarta Timur. Dari mana? Jakarta, Jaktim, Oh, Jakarta. di Rawamangun. Oke. Kan kita kan namanya juga manusia ya. Meskipun kita sudah dalam artian kita dalam beribadah itu cukup baik. Dan juga kita melihat kehidupan orang yang lebih rendah itu, maksudnya yang di bawah kita itu membuat kita bersyukur. Apakah ada kemungkinan Ustadz meskipun kita sudah senantiasa bersyukur akan nikmat Allah, apakah kita masih bisa terhindar dari FOMO tersebut, ataukah meskipun kan seperti yang kita tahu ya, orang yang tetap rendah hati, tawadu kan ujiannya masih tetap ada ya. Nah, apakah meskipun kita sudah senantiasa bersyukur, apakah kita masih bisa terdampak dari FOMO tersebut? Yeah. Soalnya saat itu terjadi pada saya sendiri sih. Oke. Saya sudah senantiasa bersyukur, menikmati hal-hal kecil yang ada di hidup saya. Tapi kadang melihat karir orang lain tuh kayak lebih dari kita. Jadi kayak ada masanya saya itu sampai merasa rendah dan itu menjadi faktor stres saya sampai saya demam gitu Ustaz. Apakah itu dampaknya bisa lebih besar ataukah kita masih bisa terhindar gitu Ustaz? Mungkin itu saja sih Ustaz. Assalamualaikum. Bagus banget ini ya. Masya Allah, Pertanyaannya. Ini pertanyaannya dan sekaligus mungkin beliau langsung kasih testimoni ke kita nih tentang dampak FOMO. dari FOMO itu. Oke. Silakan Ustaz. Jadi gini ya, ini pertanyaan bagus banget. Apakah tadi udah disebutkan kita berilmu itu salah satu faktornya ya untuk kita terhindar dari FOMO. Kita berilmu, kemudian kita juga mensyukuri atas apa yang Allah SWT berikan. Apakah kalau kita udah lakukan itu terus kita nggak kena FOMO tuh? Ya kan? Masalahnya FOMO ini mengenai bahkan orang yang rajin ibadah bisa jadi kena FOMO. FOMO itu bisa mengenai bahkan ustadz. Ustadz bisa FOMO. Karena FOMO ini masalah hati. Dan hati ini yang pegang siapa? Allah. Nabi SAW ya, setiap di masa hidupnya beliau doa sama Allah untuk menjaga hatinya beliau. Apa kata Rasulullah doanya? Siapa yang tahu? Nabi doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Di situ justru ujiannya, jadi ya. Jadi ujiannya tuh di situ. Jadi bisa gak sih saya satu amalan kemudian saya seumur hidup terbebas dari FOMO? Enggak jawabannya. Gak ada yang bisa jamin itu Ustaz. Gak ada yang bisa jamin. Kadang ustadz ya ngelihat sesuatu yang lain, pengen
pengen melakukan. Tapi ini masalah hati. Makanya lihat, di antara faktor yang jaga kita selain ilmu terus kita cari ya, terus kita memahami Al-Quran, sejauh mana pemahaman kita, sejauh itu kita terlindung. Sejauh mana kita nggak paham, ya sejauh itu juga rentan kita terkena syubhat, terkena FOMO dan lain sebagainya. Di antara hal yang dijelaskan untuk menghindari FOMO adalah kita harus jelas dalam mengambil panutan. Oke. Ini rata-rata umur berapa nih yang hadir di sini? 20. 20. Ada bahasa-bahasa coba dikasih ini. Gacor. Apa tuh gacor? Gacor tuh artinya ini Zat. Apa gacor? Hah? Ada yang Coba bisa nih jawab ada gak sih? yang tahu gak gacor? Gacor tuh lagi panas-panasnya nih Zat. Oh gitu. Aura Sultan. Apa tuh? Suara denger gak tuh? Aura Sultan ya kayak saya gini lah Zat, bisa dibilang. Oh gitu. Apa tuh? Ada apa Aura Sultan tuh? Bisa anak-anak ngomong anak SMA, Mm-mm. ini auranya AuraSultan nih. Makanya. Gitu Apa? ya. Hedonisme Hedon gitu berarti. ya. Oke. Paling MVP. Itu dia. Paling jago ya. God apa tuh? God Messi Zat. Gitu apa? Hah? Iya gitu ya. Kok jadi khilaf kita ya? Wah. Antara Messi dan Ronaldo. Enggak, itu nggak pernah dibahas. Nah ini kan sesuatu yang kita takjubin. Betul gak? Iya. Jadi kita ngelihat ini satu, ada kebagusan, ada sesuatu yang kita jadikan hal yang menakjubkan. Kemudian kita pengen seperti itu kan gitu kan. Ketahuilah bahwasannya keren, mulia. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Fatir, ayat 10 surat Al-Fatir, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang ingin kemuliaan, kan gitu bahasa gaulnya kemuliaan, gacor. Iya. Kan tadi gitu kan, keren nih. Oh God nih, keren nih dia. Kadang-kadang kita tuh salah kaprah dalam menilai keren atau gak keren. Padahal biasa aja. Cuman gara-gara orang banyak bilang itu keren, akhirnya kita bilang apa? Oh keren, padahal gak keren. Biasa banget. Dan ini juga yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Rasulullah SAW dalam surat Yunus ayat 65. Allah katakan apa? Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan membuatmu sedih wahai Muhammad perkataan mereka. Ini orang-orang kafir menyudutkan Nabi. Yang benar Islam apa kufur? Jawab. Islam apa kufur? Islam. Tapi waktu itu, waktu Nabi dakwah, sedikit orang terima Islam. Rata-rata apa? Kafir. Bahkan yang megang kekuasaan di Mekah itu orang-orang kafir. Dia selalu menyudutkan Nabi, menyudutkan orang-orang beriman. Kata Allah, jangan membuatmu sedih perkataan mereka, jangan. Apa kata Allah? Innal izzata lillahi jami'a. Mulia, gak mulia, keren, gak keren. Itu menurut pandangan Allah, bukan pandangannya manusia. Oke. Itu kadang kita, perspektif kita dalam melihat ini keren gak keren, ini perlu kita perbaiki. Jadi tadi ya, kalau kita lihat pertanyaan teman kita, kok terkadang masih kita ngelihat orang di media sosial, mereka lebih baik. Ini betul-betul lebih baik apa enggak? Jangan-jangan gak lebih baik. Iya. Kata orang-orang yang gak beriman, Korun itu kaya raya, top. Kata orang yang gak beriman, Korun itu top. Gimana kamu top? Gudang duitnya, kuncinya dibawanya sama orang-orang yang kuat. Beberapa orang, gak bisa 1-2 orang. Banyak gak tuh duitnya? Banyak. Tapi kata Allah gak keren Korun. Bukan masalah Korun kaya, enggak. Nabi Sulaiman juga kaya, tapi Nabi Sulaiman keren. Kenapa Korun gak keren? Apa yang masalah? Korun kufur. Allah bilang Korun gak keren. Allah bilang Nabi Sulaiman keren, sama-sama kaya. Masalahnya berarti keren gak keren, itu pandangan Allah. Oke. Ya. Kata Allah dalam ayat lain, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa sedih. Jangan pernah merasa terhina. Oh kok saya nggak seperti orang. Oh enggak. Sesungguhnya apa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian yang lebih tinggi jika kalian apa? Beriman. Terakhir, untuk jawaban yang ini. Sayang ini kau dilewatkan. Cara berpikir kita perlu kita rubah kalau kita ini muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mau buka kota Palestina. Di mana Palestina? Di mana tuh Palestina? Di Jazirah Arab. Sekarang siapa yang kuasain Palestina? Nggak lihat berita nih kayaknya semuanya. Lihat berita nggak? Kayaknya yang gacor-gacor aja yang liatin. Nggak lihat isu kemanusiaan. Apa yang terjadi di Palestina? Dibantai habis. Dahulu ketika kaum muslimin sampai ke Palestina dan kota Palestina itu dibebaskan oleh kaum muslimin dalam artian masuk dakwah Islam ke sana dan dikuasai oleh kaum muslimin, penjaga-penjaga kota Palestina dari orang Nasrani itu mensyaratkan kami mau tunduk di bawah kaum muslimin dengan syarat Umar bin Khattab yang datang, pemimpin yang datang. Kalau bukan dia gak mau. Akhirnya Amr bin As, seorang sahabat juga, atau sebagian sahabat yang lain, itu bilang saya Umar. Dia bilang enggak. Kita tahu sifat, padahal Umar gak ada televisi dulu. Gak ada medsos, gak ada yang tahu Umar kayak bagaimana wajahnya. Dia bilang kita punya sifat orang yang pantas untuk apa? Untuk datang kita terima. Akhirnya berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naik tunggangannya. Saat itu Umar berangkat, naik tunggangannya gantian sama budaknya. Tunggangannya cuma satu. Ini raja Islam. Ya. Kekuasaannya itu Saudi Arabia. Hebat gak? Raja Arab sekarang kaya gak? Kaya, Zat. Mau gak jadi raja Arab? Mau, Zat. Mau kan? Kaya banget kan? Ini satu Saudi Arabia, plus Yaman, plus ke Emirat, plus ke semua-semuanya. Sampai ke Palestina. Bahkan setelahnya kekuasaan Islam, sampai masuk ke Barcelona, masuk lagi ke tempat-tempat lainnya. Ke Persia, ke Romawi, masuk. Akhirnya Umar bin Khattab tunggangannya cuma satu. Akhirnya karena dia orangnya adil, dia gantian sama budaknya. Jadi kalau habis Umar naik ya gantian. Nanti budaknya yang tuntun tunggangannya. Kalau pas budaknya naik, ya Umar yang tuntun. Pas masuk, pas Umar yang tuntun. Budaknya yang apa? Naik. Dalam riwayat disebutkan seperti itu. Akhirnya ditahan sama sebagian sahabat. Ya Amirul Mukminin jangan seperti ini. Kenapa? Ini raja-raja Persia, raja Romawi. Bajunya itu pakai mutiara. Mahkotanya emas. Ini masa Umar datang bajunya biasa. Safar, perjalanan jauh. Ini perjalanan dulu Makkah Madinah aja 2 minggu. Jalan naik onta tuh 2 minggu. Naik onta nih gak kayak naik motor moge gitu kan, enak gitu. Enggak. Naik onta nih kadang ontanya ngadat, gak mau jalan di jalan. Bisa mogok juga. Atau mogok. Atau naik kuda itu kadang dia gak mau jalan. Ya sudah berhenti dulu gitu. Paham ya? Dan mesti dicariin makan, mesti dikasih minum. Kan gitu kan? Subhanallah kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Ini sahabat yang lain, sebagian atau teman-teman Umar di situ saat itu merasa jangan malu. Nanti masa bagaimana pemimpin Islam ketemu biasa banget. Jangan. Kata Umar, enggak. Kami kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Karena enggak perlu dihiasin mutiara. Ya, bukan Umar enggak mau, kalau punya mutiara mau dia. Tapi anak enggak perlu dihiasi mutiara supaya divalidasi oleh orang lain, enggak perlu. Anak udah mulia ketika anak menjadi seorang muslim. Ya, Masya Allah. Semoga menjawab pertanyaannya ini hadiah Canva Pro-nya. Boleh dibantu. Oke, baik.
Ustaz, ini dari penjelasan Ustaz barusan, Ustaz. Ini juga relate dengan contoh kasus berikut ini, Ustaz. Dari dunia karir. Ini kisah nyata, teman-teman. Ada alumni teknik dari Binjai yang bernama Yogi. Dia mengaku sempat merasa gagal karena teman-temannya udah dapat kerja duluan. Sampai akhirnya dia merasa tenang ketika sadar bahwa setiap orang punya jalan masing-masing, Ustaz. Tapi di kasus kedua, ini diangkat dari rubrik konsultasi Vice, di mana seorang pekerja muda menceritakan teman-temannya udah naik jabatan dengan gaji yang besar. Bisa beli mobil dan rumah sampai liburan ke tempat-tempat yang hits. Sedangkan dia merasa karirnya mentok dan hidupnya masih di situ-situ aja. Akhirnya kecemasan ini memuncak dan bikin dia maksain diri untuk ngobatin kecemasan itu dengan maksa bergaya seolah-olah terlihat sukses di luar dari kemampuan hidupnya, Ustaz. Ini kan sebenarnya dia melakukan ini untuk mengobati kecemasan di hatinya, Ustaz. Gimana pandangan Ustaz tentang hal ini, Ustaz? Ya, ini kasus yang cukup berat. Kalau tadi kan ya berat juga ya, merasa ada yang sampai meriang, ya misalnya nggak enak. Tapi ya mungkin sebentar. Ya. Cuma kadang kenyataannya tuh nggak sejalan sama yang disebutin di dalam kajian. Ya. Kadang udah berusaha sabar, ya, tapi ternyata memang nggak lulus, gitu kan? Pahit kenyataannya, ya. Atau nggak dapat kerjaan enak. Subhanallah, dia berkawan 10 orang, yang satu nggak punya kerjaan. Berusaha kerja sana sini, bukan dia males ya, tapi memang belum dapat. Maka ini baliknya kepada takdir, beriman sama takdir. Kan kita tahu, ini kehidupan dunia, ya. Kehidupan dunia ini enggak semua itu seperti yang didongengkan, diceritakan, gitu kan. Tapi kehidupan di dunia, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasannya apa? Dan juga Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, rukun iman yang keenam, al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Apa contoh relate di zaman Nabi? Nabi beriman gak? Beriman. Paling bagusan mana kita imannya sama Nabi? Nabi, Ustaz. Ada yang bilang kita sih keterlaluan. Ya, keterlaluan ya. Bagusan Nabi. Tapi apa selalu kehidupan Nabi mulus? Enggak. Ternyata Nabi diusir dari Mekah dan di Taif ditimpuki. Sedih gak Nabi? Sedih. Sedih banget. Saking sedihnya nangis Nabi. Nabi itu kalau ditanya, potongan kehidupannya yang paling berat itu kapan sih ketika dakwah? Dia bilang waktu di Taif. Dia bilang, dia keluar dari Mekah, istrinya meninggal, pamannya meninggal, dan dia mau dibunuh, berharap ke Taif, minimal diterima. Kalaupun dakwahnya nggak diterima, minimal nabinya apa? Dibiarkan. Didiemin. Ternyata sampai ke Taif ditimpuki wajahnya, dan kata Zaid, wajah Nabi berdarah-darah habis. Dan Nabi nangis. Nabi kan manusia. Jadi bukan berarti ketika kita terpuruk, ada salah atau kurang, kita gak boleh nangis. Boleh, manusiawi banget. Kita merasa sedih. Nabi saking sedihnya, angkat tangan sama Allah. Doa dengan doa yang diriwayatkan, diantaranya disebutkan dalam Rahikil Maktum, dalam kisah sirah Nabi. Kata Nabi apa? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Kata suami Allah, saya adukan semuanya ya Allah. Apa yang diadukan namanya? Dha'fa quwwati, saya lemah ya Allah. Lemah sekarang ditimpuki semua orang. Wa qillata hilati, siasat saya gagal bagi mereka nih, gak keterima. Wa hawani 'ala nas, sekarang ini saya lemah dibanding yang lain manusia. Ila man takiluni, ya Allah, saya mau dibawa kemana? Saya mau dipulangkan terus dibunuh di Mekah, atau ditaruh di sini tempat orang yang jahat betul sama saya. Saking sedihnya Nabi, Allah kirim malaikat Jibril, ya,
Kemudian kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hari ini Allah izinkan pada malaikat yang menjaga gunung, kalau engkau mau akan ditebalikkan gunung itu. Dalam riwayat ditebalikkan ke siapa? Ke ahli Makkah, bukan Taif. Sebagian para ulama bilangin ke ahli Makkah. Karena mereka yang menyebabkan Nabi keluar ke Taif. Tapi Nabi tahu. Di doa yang sama Nabi bilang apa? Kata Nabi SAW, setelah Nabi bilang mengeluh sakitnya, merasa dia direndahkan oleh orang, kata Rasulullah SAW apa? Lakal utbah hatta tarda, walakin afiyatuka hiya awsa'uli. Akan tetapi ya Allah, ampunanmu itu lebih besar bagiku. Dia Nabi sedih menerima takdir buruk. Tapi Nabi tahu Allah punya keputusan yang lebih baik. Takdir Allah tidak mungkin buruk semuanya. Lakal utbah hatta tarda, ya Allah engkau boleh mencelaku sekarang, gak apa-apa, sampai engkau ridho. Ya kan? Tapi Nabi mengharapkan apa? Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tahu, tidak mungkin Allah menakdirkan buruk kepada seorang, seumur hidupnya buruk, gak bakal. Tapi ini salah satu ujian. Sehingga Nabi ketika ditawarkan malaikat terbalikan gunung, apa kata Nabi? Jangan. Mereka gak tahu. Maka sama seperti itu juga. Kita juga kayak begitu ya. Jadi tadi pertanyaan, gimana tuh atau kejadian tadi? Ini orang ketimpa musibah. Ini udah banyak yang tanya tuh, sampai demam tapi alhamdulillah udah sehat. Ya kan? Ini sudah gagal memang dia. Ya sudah takdir. Dan itu kehidupan dunia. Kita mau mulus terus sih di mana? Di surga. Barakallahu fiik Ustadz. Izin Ustadz, ini pertanyaan cukup banyak ternyata masuk dari sobat baik kita di atas, para sister side. Izin Anda bacakan Ustadz. Bismillah. Ustadz, izin saya mau bertanya. Saya perempuan berusia 20 tahun. Alhamdulillah sudah kenal manhaj salaf sejak kecil melalui orang tua. Terkadang saya FOMO Ustadz dengan teman-teman seusia saya yang gaul dan modest. Bagaimana saya menyikapi agar tidak ikut-ikutan, bahkan saya terkadang belum siap menggunakan baju syar'i. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke. Apakah salah perasaan dia? Salah gak? Salah gak pengen pakai baju yang bagus, seksi lihat orang? Salah gak? Salah. Dia punya keinginan itu salah gak? Wajar gak sih? Sebagai manusia wajar gak? Wajar. Ini yang laki-laki biasanya pengen apa? Pengennya bebas. Jangan dibatas-batasin sudah. Nggak usah disuruh-suruh sholat. Ya memang itu watak kita manusia. Emang kita maunya gak mau diatur. Gak enak diatur, gak enak. Ya, maunya bebas. Perasaan ini perasaan gak salah. Ya, cuma sekali lagi kita realistis. Kita ini hidup di dunia dan kita ini manusia. Manusia sebagai seorang muslim, apalagi dia tumbuh besar, ya sudah tahu nikmat manhaj salaf. Dia tahu bahwasannya ini yang ngasih perintah Allah. Justru kalau dia menahan perasaannya karena Allah, ini namanya iman. Ini iman tuh ini. Iman tuh bukan pakai kerudung depan orang, atau yang laki-laki ya, baik pakai peci ke masjid, depan bapaknya, depan ibunya. Masya Allah, begitu gak ada bapak ibunya, pelang-lang buana. Ya, gak kayak begitu. Tapi iman itu justru, dia nahan dirinya dari beberapa yang dia inginkan, untuk apa? Nah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak masalah, jadi kalau tadi saudara kita atau teman kita nih di atas, ya, dia ada beberapa perasaan yang dia inginkan, gak apa-apa. Dan semua yang kita gak dapatkan di dunia, Allah ganti di akhirat. Semua yang kita tahan di dunia, man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Insya Allah. Jadi kuncinya bersabar Ustaz ya. Mau gak mau. Kita sadar kalau kita ini manusia. Kita ini muslim.
Dan kita diperintah sama Allah, realistis. Kayak mungkin waktu kita masih kecil ya. Ini ada pertanyaan juga. Waktu kita masih kecil, kita kan ngerasa bebas tuh mau apa aja bisa gitu kan. Begitu masuk SMA, lihat anak kecil gak? Kalau suka lihat anak kecil ke Indomaret sama ibunya. Atau lihat mainan. Gak mau tahu, mau mainannya 5 juta dipegangin sama dia, mesti beli. Gitu gak sih? Iya. Sekarang gitu gak kalian? Alhamdulillah. Enggak, Enggak, Ustaz. masih begitu? Enggak, Oh enggak. Ya, alhamdulillah enggak, Ustaz. Masih begitu sih, keterlaluan masih kayak gini. Sekarang ganti bukan mainan, Ustaz. Gitu kan? Sekarang kita mau pegang sesuatu, lihat apa? Harganya. Oh sebentar dulu deh. Nyesuaiin kantong. Kalau anak kecil kan gak nyesuaiin kantong kan? Iya kan? Gak mau tahu deh tuh. Habis makan jajanan kata yang jualnya, bayarnya mana dek? Diliatin aja sama dia. Yang penting dia makan. Begitu kita udah dewasa, mungkin kita dulu gak mau ada aturan, kita maunya bebas. Tapi ternyata dunia itu gak seperti yang kita bayangkan, seperti anak kecil ini bayangkan. Dunia ini memiliki aturan. Ya, untuk menjalani kehidupan dunia ini ada batasan-batasan. Maka dengan itu kita berjalan. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaannya bagi sobat baik di atas yang bertanya. Silahkan nanti minta hadiah ke panitia ya bagi yang bertanya. Atau mungkin panitia yang admin pegang nomor WhatsApp boleh hubungi untuk diberikan hadiahnya. Silahkan boys, ada yang mau nanya? Silahkan yang di silakan. belakang. Pas. Insya Allah nih masih ada hadiahnya ya. Udah terbatas nih, jujur. Jadi cepet-cepetan deh. Boleh perkenalkan namanya dengan siapa dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz, saya Aditya, asli Sumatera Barat, tapi Masya sekarang kuliah di Jakarta Pusat. Insya Allah. Bagus Ustadz, izinkan saya bertanya. Tadi disinggung juga masalah takdir ya Ustadz. Yang ingin saya tanyakan itu, kita kan udah berusaha gitu ya Ustadz, udah berdoa gitu kan. Dan sekedar bercerita saja, saya sekarang di semester akhir ya Ustadz, jadi nyusun gitu ya. Lagi Masya Allah. buat skripsi dan lain sebagainya. Semoga Dan Allah di mudahkan. perjalanan untuk buat skripsi ataupun laporan lainnya itu kan kita bareng teman-teman gitu ya. Dan ketika kita bareng-bareng, tapi kemudian di apa ya? Ketika kita awalnya bareng-bareng, tetapi di ujungnya nanti kita ketinggalan gitu. Kita udah bareng-bareng teman-teman, tapi akhirnya kita ketinggalan mungkin karena beberapa hal gitu ya. Sehingga teman-teman kita duluan dan kita tertinggal gitu. Tapi kan kita sama-sama mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala itu sesuai persangkaan hambanya gitu ya Ustaz. Tuh. Kita sudah sesuai persangkaan kalau misalnya kita sudah berusaha dan berdoa gitu ya. Udah kita lakuin ini, lakuin itu dan kita yakin bahwasanya kalau kita melakukan hal ini gitu ya Ustaz. Insya Allah lah kita sudah prasangka baik dan semoga hal baik ini terjadilah kepada kita gitu ya Ustaz. Tuh. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Apakah ini kita berburuk sangka kepada Allah atau bagaimana gitu ya Ustaz. Karena kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau Allah itu sesuai prasangkaan hambanya gitu. Bagaimana mengkorelasikan antara hadis tadi dengan kenyataan yang kita alami di lapangan gitu Ustaz. Oke. Mungkin itu saja, terima kasih. Mantap. Ya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan bro, penyusunan skripsinya lancar sampai lulus. Tapi wisuda info-info kita ya. Iya, iya Ustaz. Ini Masya Allah nih, case beliau ini kadang juga masih banyak teman-teman kita mungkin yang ngerasain nih Ustaz. Ketika realita nggak sesuai dengan, ketika ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Ustaz. Realita. Gimana Iya. Ustaz? Ini masih hal yang sama ya ketika kita berbicara masalah takdir ya. Justru sebetulnya teman-teman, takdir itu solusi. Takdir itu solusi. Takdir itu bukan sebuah momok yang nakutin gitu ya. Enggak,
Terus takdir buruk enggak gitu. Apakah kita nggak boleh bersemangat gitu ya dalam satu hal? Justru semangat. Contohnya tadi, contoh nyata pertanyaan, kita ada skripsi ya, kemudian tadinya bersepuluh misal bareng-bareng, loh kok yang 9 selesai, kita baru pendahuluan nulisnya, ya kan? Padahal kita udah bareng-bareng, udah berusaha, udah menurut kita sudah semaksimal yang kita bisa. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Kata Nabi, sifat seorang mukmin itu disuruh ihris, tetap semangat. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu. Pertanyaannya, tadi teman kita yang tanya, kenapa bikin skripsi? Pengen apa? Lulus. Pengen lulus. Kalau lulus, baik gak buat antum? Baik banget ya. Kata Nabi semangat. Ikhlas. Justru disuruh semangat kalau kita tahu ini manfaat. Saat kita tahu ini manfaat buat kita, entah akhirat atau dunia, kejar terus kata Nabi. Terus, ini sifat orang mukmin. Pantang nyerah. Ini Nabi yang suruh. Yang kedua, enggak cukup cuma semangat. Kata Syekh Abdul Razak dalam menjelaskan hadis ini, butuh 2 perkara dalam hidup manusia supaya hidupnya berjalan. Yang pertama, semangat. Dia harus tahu dulu. Dan yang memancing semangat ini apa? Manfaat yang dia bakal dapat. Harus tahu dulu. Kan zaman sekarang gitu ya. Kalau disuruh, nggak boleh. Emang kenapa? Kan gitu kan. Mau tahu dulu kenapa kan? Oh, kalau dilakukan bahaya. Oh, manfaat buat saya. Berarti nggak boleh, nggak apa-apa. Oke. Ihris, semangat ala ma yanfa'uk, terhadap apa yang manfaat buat kalian. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Oke. Kadang kita cuma berpaku sama yang ini. Semangat. Kita hadir di komunitas-komunitas motivator, itu bicaranya yang pertama doang. Apa semangatnya? Taruh why di setiap apa yang kita lakukan. Gitu ya. Why itu apa? Bukan why tahu. Bukan ya. Why apa? Why kenapa ya gitu kan. Kenapa? Apa yang saya akan dapatkan? Kenapa saya harus begini, begitu? Semua motivator muslim dan saya muslim bilang ini. Tapi yang kedua cuma dipunya oleh orang muslim. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Tebal tuh sholat. Jangan-jangan selama ini kita cuma bersandar sama kemampuan kita. Kurang minta tolong sama Allah. Wasta'in billah. Kalaupun 2 ini sudah kita hadirkan, udah Ustadz. Ya udah doa, sudah sholat, jauhin maksiat. Tapi gak beres-beres juga tuh skripsi ditolak terus judulnya. Misalnya. Maka kata Rasulullah, apabila, karena kita manusia, takdir Allah tetap berjalan. Apabila mengenaimu perkara yang gak menyenangkan, musibah, ya, perkara yang gak sesuai ekspektasi kita, sudah kita semangat, sudah kita doa, ya, sudah kita taat sama Allah, tapi gak sesuai ekspektasi, sama kayak Nabi. Nabi perang Badar menang. Begitu perang Uhud, kalah menang. Kalah menang. Bilang menang jarang belajar sirah kelihatan. Ya. Lihatlah sedikit sirah Rasulullah SAW. Kalah Nabi. Pamannya kebunuh. Hamzah kebunuh. Bahkan kebunuhnya gak enak. Diapain Hamzah? Dimutilasi. Sudah ditombak, sudah mati. Datang dipotong hidungnya, dipotong kuping-kupingnya, dijadikan gantungan. Dijadikan anting-anting dan dijadikan kalung-kalung dan sebagainya. Nabi begitu lihat pamannya sedih luar biasa. Apa Nabi gak minta tolong sama Allah? Minta. Nabi udah berusaha gak? Udah berusaha sampai Nabi pingsan. Bahkan baju besinya nusuk ke mukanya. Dilindungi sama sahabat-sahabat. Berusaha sahabat-sahabat lindungi. Udah. Tapi ya sudah takdir Allah.
Miss yang terjadi, sahabat yang turun, kan bukan Nabi yang mau. Nabi sudah bilang jangan turun, jangan selisih perintah Nabi. Tapi akhirnya Nabi SAW mendapatkan musibah. Luka nabinya sampai pingsan. Maka ketika terjadi musibah itu, ya, jangan pernah kata Nabi ngomong, kalau seandainya saya gini, saya gitu, menyesali hal yang gak bisa diulang. Jangan. Ya. Tapi katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini enaknya jadi orang muslim. Begitu dia gagal, walaupun mungkin dia salah, mungkin dia kurang rajin, mungkin dia kurang doa, tapi gagal kenyataannya sekarang. Ya sudah, dia sudah ngaku saya salah, ya sudah takdir qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya. Beda dengan orang gak beriman. Di Jepang sana, orang kalau gagal, apa yang dilakukan? Bunuh diri. Gak ada pelarian. Kita orang beriman, enak. Kalau kita sudah ngaku kita salah, ya sudah takdir. Seperti Nabi Adam ketika Nabi Musa datang, bicara sama Nabi Adam. Ya Abuna Adam, ya Abana Adam, wahai ayah kami Adam. Gara-gara kamu, kita semua keluar dari surga. Nabi Musa ngomong begitu ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Dia sudah tobat. Bukankah perkara ini Allah telah atur Lauhil Mahfuz? Karena saya iya. Selesai. Ini takdir Allah SWT. Sehingga apa? Ketika orang muslim terpuruk atau mendapatkan musibah, dan itu pasti mengenai muslim atau saya muslim. Bedanya kita dengan orang yang tidak beriman, kita sabar. Kita punya jalan keluar, takdir. Jadi takdir itu apa? Jalan keluar. Jadi kalau tadi waktu bertanya Ustaz, tapi takdirnya gak enak. Loh, takdir itu jalan keluar. Sebagian orang gak punya jalan keluar takdir, bunuh diri. Sebagian orang stres. Gak berani ketemu orang, malu, minder. Orang beriman enggak? Enggak, saya tetap berusaha. Enggak masalah. Terus saya semangat. Gak bisa sekarang, besok. Allah yang punya takdir. Saya nggak dapat sekarang, apa besok saya akan dapat. Nggak bisa besoknya lagi. Nggak di dunia, saya dapat di akhirat. Nggak bisa terkalahkan semangat. Ya. Oke, baik. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan semoga menjawab. Ada hadiahnya insya Allah, boleh dibantu Afwan. Jazakallahu khair. Ya, ini kita mau baca lagi Ustaz pertanyaan dari sobat baik kita di atas para sister side. Cuma airnya habis ini. Boleh minta air. Oh ada juga ya. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik dan ini banyak terjadi serta kita lihat di zaman now Ustaz. Ya. Assalamualaikum Afwan Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau kita sedang kajian, terus kita upload ke sosmed dengan niat hati, ingin menginfluence mereka agar ikut juga. Ya. Apakah ini termasuk flexing? Ya. Bagus, ini pertanyaan bagus. Berbalik kepada yang di awal tadi kita sempat discuss, kita sama-sama udah ngobrolin ya. Kalau memang niat dia, tergantung niat. Kalau niat dia memang dakwah, maka tetap dia harus menjaga niat dia. Seperti mana yang dia kajian, mungkin sembunyi-sembunyi, gak ada orang tahu, dia gak tahu di media sosial. Tapi begitu pulang, alhamdulillah, saya lebih beriman daripada orang lain. Begitu gak? Ya. Kadang-kadang ada berasa begitu tuh. Ada yang di sini suka ikut kajian, selain di sini ada gak? Ada, ikut kajian. Berapa kali seminggu? 5 kali seminggu. Wah, hebat gak? Hebat. Padahal 5 kali cuma 5 jam. Paling lama berapa kajian? Sejam setengah paling lamanya. Ustadznya juga capek ngomong 2 jam. 1 hari berapa jam? 24 jam. Kali 7 berapa? Banyak. Dia cuma seminggu 5 jam doang kajiannya. Berasa sudah paling pintar, paling hebat, paling soleh. Enggak. Maka yang kajian seminggu 5 jam, ternyata tetap jaga ikhlas juga. Karena kenapa? Yang membatalkan keikhlasan, terkadang itu ujub bangga diri. Ya. Dia kajian, terus dia merasa apa dirinya apa? Udah lebih baik. Sama.
Ustadznya juga yang ngajar, oh ustadznya mentang-mentang udah lulus, lulusan syariah, S1 udah ngajar. Berasa paling pintar, oh enggak juga, enggak boleh. Dia mesti jaga dirinya. Jaga hatinya. Jadi berbalik lagi tadi itu masalah apa? Niat. Hatinya kita, niatnya kita. Niat kita jaga. Barakallahu fiik Ustadz. Teman-teman nanti kita akan kasih kesempatan buat yang di bawah lagi buat bertanya. Dan bagi penanya tadi juga dikasih hadiah ya, insya Allah. Hadiahnya masih ada kan ya di akhwat sebanyak. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Ini kan sister. Pro 1 bulan, ustadznya nggak dapat. Ustadznya dapat yang setahun katanya Ustadz. Oh gitu. Dengar-dengar. Iya. Benar gak? Iya. Ya, insya Allah ini pertanyaannya bagus juga nih Ustadz dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara seorang ibu rumah tangga menjaga dan terus memperbaiki niat ketika dulu ia memutuskan untuk resign dengan kesadaran penuh agar fokus melayani suami. Namun di tengah jalan terkadang muncul rasa FOMO saat melihat teman sebaya lebih berkembang dalam perihal karir. Bagaimana sikap yang benar agar tetap ridho terhadap pilihan tersebut dan tidak terjatuh pada perbandingan hidup? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Silakan Ustadz. Ini juga pertanyaan yang bagus. Cuman itu dari ibu rumah tangga ya. Dia ibu rumah tangga Oke, Ustadz. Siap. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Khusus kepada wanita ya. Dan juga bisa umum kepada pria. Terkadang kita mempunyai pilihan sendiri. Ya, kita memilih untuk berumah tangga. Ya, kemudian ataupun pria. Nanti mungkin sebagian dari kita yang umur 20-an. Mungkin dikit lagi menikah. Ya kan. Kemudian ini nikah mau dibawa kemana sama kita gaya hidupnya? Mau gaya hidup barat, bisa gak? Bisa aja, terserah. Atau dia mau gaya hidup islami. Nah, maka sebetulnya cara dia memandang kesuksesan itu. Jadi dia bilang ada teman yang karirnya lebih sukses. Sekarang sukses itu di mata dunia, di matanya dari pandangan selain agama atau dari pandangan agama. Seperti itu jawabannya. Kalau dia merasa dirinya tertinggal, dia menikah, akhirnya dia merawat anak. Emang dia nggak tahu berapa banyak wanita karir yang sukses nangis pengen dapat jodoh. Betul. Berapa banyak perawan tua yang sampai sudah waktunya tua, perawan tua dalam artian baik ya di sini ya, sudah sampai tua. Subhanallah belum datang jodohnya. Maka yang dia bisa saat itu ya dia berkarir. Berkarya. Masa gimana? Dia sudah belum datang jodohnya. Masa dia mau diam aja di rumah? Ya mau gak mau dia harus apa? Berkarya. Tentu dalam pantauan syariat ya. Perempuan boleh kerja sesuai apa? Syariat, gak melanggar syariat ya. Apa dia tahu kesuksesan yang didapatkan di bidang karir oleh si perempuan tersebut? Mungkin perempuan yang ada di tempat dia berharap dia punya suami yang baik. Dia punya anak yang lahirnya normal. Ya, sehat anaknya. Mau banget. Kalaupun ternyata, oh enggak Ustaz, tapi dia karirnya bagus, kemudian dia nikah dapat orang soleh. Ini perfect banget Ustaz. Gitu kan? Goalnya itu bukan sekarang. Goalnya itu nanti waktu ketemu Allah. Goalnya bukan sekarang. Suksesnya bukan sekarang. Suksesnya itu nanti ketika malaikat maut cabut nyawa kita. Apa malaikat maut datang dengan senyum? Kemudian mengucapkan salam ke kita. Kemudian malaikat maut mengatakan, ya ayyuhan nafsut tayyibah dalam hadis seperti itu. Atau dalam ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Jadi kita sama-sama lagi di jalan. Ya, kalau kita lagi lomba lari, ada yang satu agak lebih kenceng. Kita kalau ngos-ngosan dia udah lebih kenceng gitu. Sabar, jangan cepet-cepet menilai. Kita belum sampai finish. Kita belum sampai finish. Kata Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang ini, innamal a'malu salah. Bukan yang biniat, betul biniat. Tapi Bukan. dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Oke. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Penutupnya.
akhirnya. Kalau akhirnya dia sukses, baru itu kita katakan apa? Dia sukses. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Barakallahu fiik Ustaz. Ini vouchernya tinggal 1 bagi Anda yang ingin bertanya. 1 pertanyaan terakhir untuk sobat baik. Ada? Ada yang mau tanya? Ada guys. Canva Pro gratis guys. Kalau gak mau tanya, ditanya aja. Boleh Ustaz. Ustaz yang nanya Ustaz. Silakan Ustaz. Oh gitu. Jebakan ini kelihatan. Lihat, kita katakan tadi, tentu FOMO ini satu hal psikologis ya. Secara mental kita tidak terasa. Kadang kita tahu kalau kita terkena FOMO atau tidak. Maka apa obat FOMO terbaik? Apa obat FOMO yang terbaik? Coba Ada yang simpulkan coba. bisa jawab? Silakan. Sebutkan nama dan domisilinya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinul dari Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dari penjelasan Ustadz tadi, saya menangkap ada 4 poin. Yang pertama, kita harus meluruskan niat. Yang kedua, kejar yang bermanfaat. Yang ketiga, ridho kepada takdir. Yang keempat, fokus pada akhir hidup bukan sorotan hidup. Betul. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi Itu wabarakatuh. salah satu Kasih dari hadiahnya, tips ya, bagus. Itu salah satu dari tips untuk apa? Terbebas dari apa? FOMO. Jadi kita fokus dengan apa? Kita memahami apa yang kita kerjakan ya, perasaan ini. Baik, barakallahu fiik. Fiikum Jazakallah barakallah. khair. Ya, apa? Baik, Ustaz, ini gak terasa Ustaz ya. Waktu semakin berlalu dan kita sudah sampai di penghujung sesi kita pada hari ini Ustaz. Habis ya? Habis Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Pas sebelum banget mau- hadiahnya habis, waktunya juga habis Ustaz. Cepet kelihatannya. Boleh kita simpulkan bareng-bareng? Ya, silakan. Boleh ya? Boleh, saya tanya berarti ya. Kalau begitu, apa yang kita bahas tema hari ini? Nah, loh. Yang kajian 5 jam. FOMO, diem semua. Lihat. Jangan FOMO. Kita jawab bareng-bareng apa? Kita bahas tentang apa? FOMO. FOMO ya. Kita bahas tentang FOMO ya. Kemudian FOMO ini tadi sudah diringkas juga ya. Obat terbaik atau tahapan terbaik untuk tidak FOMO itu pertama ya kita semangat, kita berilmu ya. Kemudian juga kita bersyukur atas apa yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia. Tidak berarti kita nggak boleh termotivasi dengan orang lain, boleh. Tapi dalam artian apa? Baik, ya. Tentu dalam melihat baik atau buruk, timbangannya apa? Agama. Dan melihat baik dan buruk apa? Timbangannya apa? Agama, ya. Maka kalau kita menjalani kehidupan ini, kita terus bergulir dalam kehidupan, main media sosial, bukan berarti kita gak boleh main media sosial. Tapi masalahnya yang penting kita bisa jaga hati kita waktu main media apa? Sosial. Karena gak pantas juga atau kurang baik juga ketika orang bilang jangan main media sosial. Cocok gak buat zaman kita? Susah. Ustadznya aja pakai media sosial. Susah, gak bisa ya. Jadi yang masalah itu bagaimana caranya kita jaga hati kita jaga, kita di atas ilmu, agar kita nggak jatuh dalam perkara seperti ini, dan istilah bisa berganti. Istilah bisa berganti. Sekarang mungkin FOMO, mungkin beberapa tahun ke depan akan datang istilah yang berbeda, tapi intinya yakinlah kita mesti berjalan dengan apa yang Allah dan Rasulnya apa? Jelaskan. Kehidupan dunia boleh kita minta pada Allah apa yang kita mau, nggak masalah. Ya, minta sukses, minta jadi orang kaya, itu bukan hal yang dilarang, tapi jalani dengan cara yang positif. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan juga materinya Ustaz. Dan teman-teman semua jazakumullah khair telah hadir kita belajar bersama. Alhamdulillah pada sore hari ini. Mungkin izin Ustaz sedikit kesimpulan dari saya sebagai moderator. Hari ini kita nggak usah khawatir deh kita ketinggalan tren. Karena ternyata kita bisa nyiptain tren kita sendiri. Nggak usah takut dibilang nggak nyampe sama orang. Karena jujur yang bilang kita nggak nyampe dia juga belum sampai surga. Jadi mulai sekarang ubah FOMO dari fear of missing out
Jadi fight on, moving on. Mungkin itu sekian dari sesi kita hari ini. Teman-teman jazakumullah khair. Sampai bertemu di serial Gen Z Mengaji berikutnya. Pantau terus infonya di Instagram Masjid Al-Fatah. Dan juga ikuti channelnya. Dan insya Allah nanti akan di-share semua informasi-informasi kajian dari Masjid Al-Fatah di channel tersebut. Ustadz sekali lagi jazakallah khair Ustadz. Sama-sama, makasih banyak. Sama-sama Ustadz. Jangan kapok untuk hadir di kursi Enggak, panas ini Ustadz. Enggak. Memang pertanyaannya dadakan terus, nggak sesuai ya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, jazakumullah khair. Bang Rifki izin pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di 2 pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.